Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Priliani, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, teman saya Sabrina Zahra, dan juga Puja Sinta Nuriyah. Di mata kuliah permainan tradisional edukatif kelompok 9, kami akan menjelaskan mengenai permainan tradisional lompat tali dan juga permainan layang-layang. Teman saya Sabrina Azahra akan menjelaskan mengenai pengertian permainan lompat tali, nilai edukatif permainan lompat tali, dan tujuan dari permainan lompat tali. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permainan lompat tali. Apa sih permainan lompat tali itu? Permainan lompat tali merupakan permainan yang menggunakan tali sebagai media mainnya. Permainan lompat tali merupakan permainan yang sederhana, ramah lingkungan, dan mudah ditemukan bahan-bahan atau alat bermainnya. Permainan lompat tali ini bisa dilakukan secara individu atau berkelompok. Menurut Harsono, permainan lompat tali adalah permainan melompat dengan halan rintang berupa tali yang terbuat dari karet yang dirajut menjadi panjang. Sederhananya permainan lompat tali ternyata memiliki banyak manfaat yang dapat menguntungkan tubuh. Contohnya yaitu dengan permainan lompat tali kita dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian permainan lompat tali pada anak juga dapat membantu anak menjadi lebih mudah untuk mengembangkan motorik kasarnya. Kemudian tujuan permainan lompat tali. Nah, tujuan permainan lompat tali terdapat 4 macam. Ada tujuan rekreasi, yaitu pasti namanya permainan ya. Permainan digunakan untuk bersenang-senang, untuk agar kita setelah bermain itu terhibur. Jadi dengan bermain lompat tali itu kita dapat menghilangkan ketegangan pikiran setelah lelahnya bekerja seharian. Kemudian adapun tujuan kesehatan, permainan lompat tali dapat meningkatkan kekuatan otot kaki dan bahu. Dengan bermain lompat tali kita juga dapat mengurangi resiko osteoporosis sejak muda. Kemudian permain lompat tali itu sangat direkomendasikan olahraga untuk para atlet, karena dengan lompat tali seorang atlet itu dapat mengurangi resiko cedera pada kaki dan pergelangan kaki. Kemudian tujuan edukatif. Tidak hanya bermain, permainan lompat tali itu juga memiliki tujuan edukatif. Dengan bermain lompat tali, seseorang itu dapat belajar bagaimana caranya menjalin kerjasama. Nah, contohnya saat bermain lompat tali saat berkelompok. Nah, kita dapat menjalin kerjasama antar para pemain. Kemudian kita juga dapat memahami pikiran atau perilaku orang-orang di sekitarnya, sehingga dengan begitu kita dapat berhubungan baik dengan sesama kita. Kemudian terdapat tujuan sosial. Nah, dalam permainan lompat tali memiliki tujuan sosial karena sebagai makhluk hidup kita tidak bisa lepas dari yang namanya bergantung dengan orang lain. Melalui lompat tali kita dapat melakukan interaksi dengan orang lain. Dengan begitu kita dapat meningkatkan keterampilan kita dalam bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian nilai edukatif permainan lompat tali. Nilai edukatif permainan lompat tali ini terdapat 4 juga. Yang pertama yaitu nilai ketangkasan. Nilai ketangkasan pada permainan lompat tali dapat dilihat saat pemain mengambil jarak untuk berlari. Saat pemain mengambil jarak untuk berlari agar dapat melompat lebih jauh dari biasanya. Selain itu, nilai
nilai ketangkasan juga dapat dilihat saat para pemain melakukan gaya melompat seperti apa. Nah, biasanya kan melompatnya para pemain itu berbeda-beda. Nah, itu merupakan nilai ketangkasan. Yang kedua yaitu nilai keterampilan. Nilai keterampilan pada lompat lari dapat dilihat ketika pemain melakukan gerakan melompat dan berlari. Yang awalnya tidak bisa melompat atau berlari menjadi terampil dalam melompat atau berlari. Nah, kemudian nilai pemecahan masalah atau problem solving. Dalam permainan lompat lari, nilai pemecahan masalah atau problem solving dapat dilihat ketika bagaimana caranya anak meyakinkan dirinya untuk berani dan memutuskan untuk melompat. Nah, itu sebuah nilai pemecahan masalah yang dapat diambil dari permainan lompat tali. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu nilai sosial. Dalam permainan lompat tali dapat dilihat nilai sosialnya ketika pemain berinteraksi dan bekerja sama dengan anggota di sekitarnya. Begitu. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknik permainan lompat tali. Teknik permainan lompat tali ada dua. Yang pertama, teknik permainan lompat tali individu. Yang kedua, teknik permainan lompat tali kelompok. Lompat tali individu dilakukan oleh satu orang. Teknik yang dilakukan yaitu yang pertama, berdiri dengan tegak dan mengambil pegangan pada tali di tangan kanan dan kiri, menggunakan tangan dan kiri di samping badan. Kemudian posisi lutut sedikit menekuk ke depan. Posisi tali di belakang, lalu kita mengayunkan talinya ke depan. Ketika tali berada di bawah, berada di tanah, nah berarti kaki kita meloncat ke atas. Setelah posisi nyaman, ayunkan tali secara berulang-ulang. Nah, gerakan yang dilakukan, lompatan jangan terlalu tinggi dari tanah, karena tekanan yang terlalu tinggi akan membuat cedera pada lutut. Teknik permainan lompat tali yang kedua yaitu teknik permainan lompat tali secara berkelompok, yaitu dengan cara dua orang pemegang ujung tali di kanan dan kiri. Kemudian pemain yang ada di tengah melompat dengan posisi tali berada di belakang kaki. Pemegang tali mulai mengayunkan tali secara kompak. Kemudian pemain yang melompat bersiap-siap melompat sesuai dengan irama tali. Pemain yang melompat di tengah ini ada satu orang ataupun lebih dari satu. Kemudian lakukan gerakan tersebut dengan kompak dan berulang-ulang. Kemudian pengertian permainan layang-layang. Nah, apa sih yang dimaksud permainan layang-layang? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, permainan layang-layang yaitu merupakan permainan yang terbuat dari kertas dan memiliki kerangka yang dimainkan dengan cara diterbangkan di udara dan menikmati tali dan memakai tali atau benang sebagai kendalinya. Tujuan dari permainan layang-layang ini ada 5 tujuan, yaitu yang pertama tujuan edukatif. Nah, ternyata layang-layang ini juga tidak hanya untuk permainan saja. Tujuan dari permainan layang-layang, kok berlibat sih aku? Nama saya Puja Sinta Nuria. Di sini saya akan menjelaskan nilai edukatif permainan layang-layang. 1. Nilai kerjasama. Nilai kerjasama ini ada yang bertugas memegang layangan dan ada yang bertugas memegang benang. Yang kedua, nilai pantang menyerah. Dalam menerbangkan layangan itu tidak mudah. Para pemain harus berusaha dan pantang menyerah dalam menarik benang agar layangan terbang tinggi. Yang ketiga, nilai keterampilan. Nilai keterampilan ini dapat terlihat saat menerbangkan layangan. Yang keempat, nilai kreativitas. Nilai kreativitas akan terlihat saat
Seseorang membuat layang-layang. Yang kelima, nilai estetika. Dalam permainan layangan terkandung nilai seni. Bentuk layangan yang beragam memberikan kesenangan dan kepuasan tersendiri bagi yang menyukainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik permainan layang-layang. 1. Pilih kondisi cuaca dan tempat yang mendukung. Kemudian siapkan peralatan permainan dan satu teman untuk membantu menerbangkan layang-layang. Yang kedua, pegang gulungan benang dan satu orang teman memegang layang-layang. Kemudian, ulurkan benang sampai kira-kira 20 meter agar layangan mudah diterbangkan. Yang ketiga, lihatlah arah angin. Jika sudah tepat untuk menerbangkan layangan, lepaskan layang-layang. Yang keempat, kendalikan benang agar layangan tidak putus. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.